sudah hadir di kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Jadi pertama-tama kita mulai dengan doa dulu ya. Boleh untuk ini memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih. Nah, jadi hari ini tujuan Ibu mengumpulkan kalian di sini karena kita mau mengadakan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Enggak, Bu. Nah, konseling kelompok itu kegiatan di mana kita nanti saling berdiskusi tentang satu masalah yang dimana itu sering terjadi di keseharian kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengantisipasi diri ketika nanti terjadinya masalah itu. Dan juga ketika kalaupun misal kalian masing-masing pribadi punya masalah tentang itu, di sini bisa kita diskusikan. Nah, selanjutnya nanti jadi dalam diskusi ini Ibu akan menjadi fasilitator dalam kegiatan diskusi. Jadi kalian bebas untuk memberikan pendapat dan Ibu akan menjadi fasilitas untuk mendengarkan dan memandu jalannya diskusi kita. Nah, selanjutnya kita ada asas-asas yang dimana kita ada dalam kegiatan ini. Yang pertama itu kerahasiaan. Jadi semua yang terjadi, semua yang kita bicarakan di dalam forum ini cukup cuma di forum ini saja. Setuju? Setuju. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, di sini berarti semua siapapun yang mau memberikan pengalamannya atau memberikan pendapatnya itu secara terbuka aja. Karena semakin kalian terbuka, maka semakin banyak manfaat yang kalian dapatkan. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan diskusikan, mencari solusi terbaik juga, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada asas sukarela. Siapapun yang ingin memberikan pendapat dan pengalamannya secara pribadi itu sukarela, nggak ada yang dipaksa. Jadi kalau kalian mau mengutarakan boleh, tapi kalau kalian mau mengutarakan juga boleh. Oke. Nah, terus yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Walaupun kita di sini seperti tadi ya, sukarela, terbuka dan kita diskusi secara bersama-sama di sini, tapi tetap ada aturan-aturan berlaku, kita saling menghargai bersama, tetap sesuai normanya. Oke. Selanjutnya untuk supaya nih ya kita masing-masing antara kita semakin akrab juga, antara kalian dengan teman-teman kalian juga, boleh minta tolong untuk kalian memperkenalkan diri dan memberitahukan Ibu apa tujuan kalian mengikuti kegiatan konseling hari ini. Boleh dimulai dari sini. Kan teman-teman, Ibu, nama saya Muhammad Faisal Farid. Saya mengikuti konseling hari ini karena mungkin ada sedikit masalah dan saya pertama dengan hal-hal dan mungkin hal-hal ini terjadi di lingkungan kita sekolah. Baik Bu, perkenalkan nama saya Arifa. Saya mengikuti kegiatan pada hari ini menanyakan bagaimana ada masa yang terjadinya bully di sekolah dimanapun lingkungan tidak terjadi. Terima kasih. Selanjutnya boleh Bu? Saya perkenalkan, nama saya Sukaina. Saya mengikuti konseling ini untuk mendapatkan solusi beberapa masalah. Nama saya Wilson. Jadi Bu, saya ikut Ya. karena saya ikut teman aja. Oh, gitu. Nah, semoga kita nanti di dalam diskusi ini kita bisa mendapatkan manfaat sesuai yang kalian inginkan tadi ya. Oke, selanjutnya kita mungkin nanti kegiatan ini akan berjalan selama kurang lebih 30 menit. Ya. Jadi di sini masing-masing boleh secara terbuka, kita sama-sama kita diskusi siapa yang mau kasih tahu dan siapa yang kasih tahu tentang apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian atau mungkin sedang terjadi saat ini. Oke, selanjutnya nah, masing-masing di sini udah siap ya. Maksudnya kalian nggak merasa tertekan atau gimana? Enggak Bu, Saya Oke. happy. Nah, jadi Ibu mau tanya dulu kesiapan kalian sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena nanti jangan sampai ketika kalian duduk diskusi di sini, tapi kalian sebenarnya merasa tertekan atau merasa terpaksa untuk duduk di sini. Jadinya kegiatan konseling yang kita lakukan gak maksimal juga ya kan. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan kembali. Nah, ini jadi nanti kita khususnya di sini akan membahas mengenai konflik antar teman. Bagaimana cara kita mengelola konflik antar teman dan konflik antar teman yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Pasti sering banget ya, dimana kita ini kan manusia sosial
sosial. Jadi kita pasti pastinya selalu berjumpa dengan teman baru dimanapun kita berada, pasti jumpa dengan orang lain. Nah, karena itu pasti nanti adanya nanti masalah, entah mulai dari iri-irian, cemburu, ada yang egois atau semacamnya. Nah, jadi seperti tadi aku sampaikan di awal, kita di sini tujuannya konseling kelompok ini adalah untuk berdiskusi dan membahas segala masalah yang pernah terjadi dalam kehidupan kita atau sedang terjadi atau yang akan mungkin terjadi. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap ini ya. Dulu mau tanya dulu, pernah nggak kalian mengalami konflik dengan teman? Saya mungkin nggak pernah. Saya nggak punya teman. Aduh, dibully bu. Maafin Dia saya. dibully. Dia introvert. Oh, Saya nggak punya introvert. teman. Jadi saya nggak Dia punya teman. tukang bully. Kenapa? Oh ya betul lu. Oh kita nggak boleh. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Fitnah orang itu enak. Apalagi membuli Uin, Bu. Iya. Aduh, Ya, Bu, membuli rasis. sebuah instansi ya. Dia rasis bu. Iya. Dia rasis bu. Mentang-mentang oke. bully terbelakang. Nah, penyebab menurut kalian apa penyebab paling umum nih terjadinya konflik antar teman? Rasis. Rasis. Iri. Kenapa, gimana Ada tuh? perbedaan warna kulit bu, atau mungkin ada Oh, berarti kurang rasa saling menghargainya kurang gitu ya. mungkin ada Karena merasa diri mereka lebih superior. Oh, bangga, terlalu bangganya terlalu Iya. tinggi. Ah, ya, Bu. Bangga. Contohnya seperti Uin dan SK, Bu. Baby dan Pep gitu kan. Oh, gitu. Sering kali. Itulah WSK dosa. Oke, sekarang kan ibu bakal mau bagiin kalian. Ini ada kartu, ada beberapa untuk kalian masing-masing. Di sini berisikan konflik yang mungkin sering terjadi di lingkungan kita. Nah, jadi nanti di sini ada isi konfliknya. Dan kalau misal kalian punya pengalaman pribadi yang mirip atau kalian pernah mendengar pengalaman pribadi yang sesuai dengan konflik di sini, itu nanti bisa kalian utarakan, kalian sampaikan supaya kita diskusikan bagaimana solusinya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana cara kita menanggapi masalah-masalah tersebut. Oke. Hah? Silahkan dengarkan. Oke, boleh masing-masing baca isi kartunya secara bergantian. Boleh? Mulai dari sini. Konflik antar teman karena perbedaan pendapat. Oke. Konflik antar teman karena iri hati atau cemburuan. Konflik antar teman karena kesalahpahaman. mungkin teman-teman juga nggak suka egois. Oh, oke. Nah, jadi gimana? Siapa yang mau duluan kasih pendapatnya atau mungkin pengalamannya terkait konflik itu? Boleh cerita, tenang aja ya, kayak tadi ibu bilang, apa yang kita bahas di sini tetap di sini gak akan dibahas. Orang bebas. Ya sekarang nggak pernah sih konflik antar teman karena perbedaan pendapat. Mungkin pernah dengar Sharingnya ini. Kalau beda pendapat saya cuma menganggap diri mereka tuh baru dalam pikiran aja, tapi nggak sih karena Oh, berarti ya udah aja mereka gitu ya. udah yang udah mereka menurut saya. Ibu saya bu, saya sampai ada teman karena suka egois. Mungkin ini saya sendiri mungkin adalah pernah lama mengalami seperti ini. Mungkin dikarenakan teman yang mempunyai egonya itu yang kuat. Misalnya kayak ingin mencapai satu tujuan, tapi membuli orang lain. Oh, Agar dia berarti dia egois bikin punya dirinya sendiri jadi penting kan? dia nggak tidak memikirkan kayak Menghalalkan segala cara. dia menghalalkan segala cara untuk Oke, gimana sih Ki? Konflik ya karena iri hati biasanya terjadi karena ini harta. Ini si A lebih kaya dari si B, jadi si B ini pingin lebih pintar gitu. Jadi si B menjelek-jelekan nama si A. Jadi minder gitu ya. Habis itu si B mencemarkan baik si A, kan si A nggak mampu dalam berkembang. Arifah gimana? Yang saya alami pas terjadi mungkin kesalahpahaman dalam berpendapat. Ada mungkin pernah mengalami atau dengar teman yang nah menurut kalian nih ya, gimana cara solusi ketika tadi misal tadi ada yang egois gitu kan, dia menghalalkan segala cara untuk diri sendiri.
baik untuk kita menanggapi orang itu atau supaya bagaimana kita menanggapi dia? Tapi dia ya. Kalau menurut saya sih Bu, kita memang orang egois ini bisa kita biarkan menjauh. Tapi mungkin bisa kita balas dengan prestasi kita atau mungkin kita menunjukkan sesuatu yang bakat yang menunjukkan kita. Ya mungkin dia sendiri tidak bisa mengakuinya. Mungkin karena dia ingin membaca itu, tapi dia tahu kalau dia itu tidak sanggup. Itu tadi karena oleh karena itu dia mengalami cara. Makanya kita bisa untuk mencoba dengan kayak itu menunjukkan bakat kita. Yang lain gimana pendapatnya? Kalau saya bisa buat dalam masalah tergantung orang. Kalau orangnya itu dia open minded, punya toleransi, maka saya akan dilakukan tidak kita pakai kemana. Tapi kalau emang orangnya keras kepala, Berarti biarin aja, berarti biar dia menang sendiri dengan pendapatnya. karena pada intro ya udah jadi kena gitu. Oke. Kalau saya, menurut saya kan ini kalau si opening ini support si B, dia sama-sama saling support. Dan nanti si B ngerasa kalau misalnya si Ali baik tadi. Berarti saling mendukung gitu ya. Biar si B tidak merasa lagi gitu. Oke, Aifah gimana? Mungkin mendengarkan alasan dari kedua belah pihak biar tidak terjadinya kesalahpahaman agar solusinya. Nah, dari tadi masing-masing konflik dan yang egois, dari perbedaan pendapat, iri hati, ya itu apa dampak dari konflik selain ya pastinya ya bakal merusak hubungan antar teman. Selain itu dampak yang mungkin pernah kalian rasakan. Ya, Rusak mental juga orang. iya betul. Nah, Dalam Trauma. overthinking. berarti bisa mengganggu lagi dia dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jiwa. Jadi kalau saya Baiklah, Alexa. Ya, sehat dulu ya Bu. ya Oke, lanjut Bu. Nah, jadi berarti dari sini, dari tadi salah satunya ada yang bilang bisa merusak mental. Penting nggak kita membahas bagaimana cara kita mengolah konflik antar teman? Penting. Dia tidak jadi putus silaturahmi. ya betul Bu. Nah, jadi kalau cara kita mencegah supaya itu terjadi gimana? Jelaskan baik-baik konflik. Caranya yang Mungkin banyak bisa kita dalam diskusi dengan baik-baik pada dulu Caranya Berarti berdua gitu ya. kalau memang tidak bisa mungkin kita dilakukan dengan tindakan yang lumayan bisa dengan tegas agar yang bisa menyebabkan si singkat adalah untuk berdoa Bu. Hatinya berubah. Dulu hatinya. Agak jalur langit gitu ya. Oke, jadi Michael gimana, ada solusi? solusi terbaik adalah dengan mengajarkan mereka berempati. Kalau kita tidak saling memahami kan waktu itu masih jadi karena Memahami situasi sama lain gitu ya. Oke. Cara itu bagus. Nah, berarti apresiasi dulu buat semua nih, kalian semua udah kritis berarti tahu gimana cara menyikapi masalah yang mungkin terjadi di kalian. Nah, selanjutnya ini ibu mau bagi kelompok jadi satu kelompok kecil, Fatir sama Alifa, Siti sama Michael. Jadi di sini coba kalian ibu kasih waktu 5 menit, kalian tentuin satu konflik yang mau kalian bahas dan coba kalian pikirkan bagaimana apa penyebab dari konflik itu, bagaimana solusinya dan dampaknya apa. Oke, satu. Satu aja, satu untuk berdua, yang satu konflik. Yang aku bagi bisa yang aku potong. Emang benar caranya? Nah, biar aja. Dari sepanjang itu ada konflik ya. Yang panjang setelah
bang? Enggak. Agak kecil ya. Dek. Ada apa? Sensitivity ya. Apa konflik terjadi dalam percintaan? Nah, gitu. Karena percintaan yang negatif ya. Betul. Sabar mana? Oh ini enggak. Nikung teman. Semua konflik internasional. Belum. Belum nih. 3 biji dia apa tadi soalnya? Apa soalnya? Penyebab, solusi, dampak. Penyebabnya karena cewek Tadi cinta segitiga. kan itu. Segitiga. Enggak ini nikung. Oh gitu. Ada garannya. Ya. Wah. Apa sih solusi enggak apa? Itu yang tadi. Sebab solusi. Cewek-cewek. Penyebab, dampak, solusi juga boleh. Solusinya cewek lah ya. Ya kan Cewek lain. betul lah, betul lah. Betul lah. Sama nikung orang. Ya bukan nih penyebab dia nikung orang karena cewek cantik beneran. Solusi biar hal itu cari cewek cantik itu lah. Oke. Betul lah. Dampak itu rusak pertemanan. Oke, dah. Baik dah. Rahasia. Itu. Dapur. Jadi, Bu, tekan dulu Bu, suaranya Bu. apa? Oh iya. Ada dengar jauh kali weh. Orang lewat dari tadi. Apa sih? Tak dengar juga. Enggak boleh. Asal ada aja. Soalnya orang tahu. Kalau soalnya apa ada. Teng 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 teng. Saya hari ini melakukan kelas. Coba, dah siapa? Kamu duluan Bu. Kamu jadi mana? Kita jadi apa? Dia suka. Boleh. Kamu jadi. Oke, kalian udah siap ya? Dah. Oke, boleh. Mulai kita dengarkan dari kelompok ini dulu ya. Baik, Baik Bu. Oke, boleh coba utarakan konflik apa yang mau kalian lakukan. Yang kami usulkan adalah lingkungan kawan. Oh, nikung. Berarti ini ceritanya percintaan ya? Ya. Oh, gitu. Oke, jadi gimana? Penyebabnya? Penyebabnya ya jelas. Cowok atau cewek itu lebih menarik. Menarik. Nanti. Memang menarik gitu ya. Jadi, Menarik. Ya. Saya pula rasa iri ya di hati cuma cantik hati cewek di hati itu. oh gitu. Oke. Solusinya tuh sebenarnya mudah. Tinggal cari cowok atau cewek yang cantik. Betul juga. Lebih menarik Lebih lebih menarik. Tapi kan urusan hati aku nggak bisa Apa? tanpa dia. Kami itu Ya. bisa realistis kalau soal penampilan. Oke, lanjut. Tiga. Yang ketiga tuh dampaknya tuh ya jelas. Kalau kita nikung kawan ya pertama merusak pertemanan. Tapi kan gini, kalau berarti kalau misal kita cari cewek berarti kita nggak. Enggak. Dampaknya ada tahu Bu. Tidak buat orang jadi dosa. Kalau kita cari Terus kan mereka. cewek lain berarti kan solusi permasalahan antar teman itu nggak selesai. Dan lagi dinikung gara-gara Kita nggak jadi fit. Oh gitu. Oke. Jadi solusinya. Jadi cuma dalam hati dah. Nih cuma Satu kali tapi cari cewek lain gitu ya. solusinya cari cewek lain. Kalau dari tikung gimana? Kalau dari nikung ya udah. Oke, lanjut. Lanjut kelompok berikutnya. Nah, tapi kayak gimana dari kelompok ini Fatir sama Arifah? mungkin saya Konflik yang kalian angkat? satu internasional. Oh, konflik internasional. Luas berarti ya. Apa? Gimana konfliknya? Mungkin dalam menyebut konflik internasional itu bisa tentang adanya perebutan wilayah atau kekuasaan. Misal kayak antara Rusia dan Ukraina yang saat ini yang sangat berperang dan memperebutkan wilayah-wilayahnya mungkin terjadi adanya konflik Bisa ya. Mahasiswa yang mungkin ada beberapa belah pihak yang menyebabkan produksi negara itu mungkin ada apa agama atau etnis atau macam Kira-kira penyebabnya apa? ya kalau mungkin Negara yang lebih unggul. perlu apa perbedaan ideologi ataukah perebutan wilayah sebenarnya jadi sama-sama ini membuat antara wilayah. India dan Pakistan juga. Mungkin kalau untuk dengan dampaknya itu dapat Boleh ya, beda. jadi atau ya ekonomi dan banyak merugikan dan dapat besar bagi masyarakat. Solusinya mungkin perlu diadakan konferensi yang berinformasi
capai agar perdamaian itu terjadi? Tapi Rusia tetap saat ini memegang protokol. Tapi kalau mereka mau bekerja sama damai kan bisa juga karena ada 5 negara itu ya. 5 negara dia punya kode. Oleh karena itu penyebabnya itu juga ada juga negara yang cukup supaya Jadi tidak. Dan ke negara lain, Palestina dan Israel. Ya lagi perang ya. Indonesia gelap. Muslim lain nggak bang? Ah ya Indonesia gelap. Nggak boleh Masih dulu. keren-keren, apalagi kita kan kelihatan teman ya. Nggak boleh dulu. Teman boleh juga. Betul, percintaan. Cinta segitiga. Ya. Oh tindaknya. Cinta segitiga. 5 dari dia. Iya. Segi 6, segi 5 nampaknya segi 51 dengan 45 gitu ya. Segala. Sampai ada lagunya ya, saking banyaknya kejadian gitu ya. Kita tangan. Apa kalian cita-cita? Kalian lagi fase apa? Remaja. Pubertas? Iya. Iya sih kan remaja kan. Kami remaja yang Jadi Ibu, menurut Ibu bagaimana cara menyikapi lebih lengkapnya Bu? Oh ada, komputer aja lah nggak masuk. Oh iya. Cara menyikapinya tuh. Oke, kami aja bu. Ya gimana? Tadi ikut sekolah boleh nggak? Kan pacaran nggak boleh bu. Nggak pacaran nggak boleh. Dari dasarnya aja pacaran itu nggak boleh. Kalau suka boleh, suka boleh nggak ada yang melarang. Karena itu memang fitrahnya. Kalau kalian nggak suka juga heran, jangan kalian suka semuanya. Ya boleh. Ya Ya normal. kan, makanya jadi ya itu wajar kalau kalian suka. Tapi kita kan harus memperhatikan norma. Itu kan etika. Tapi kalau saya yang suka Kan kita boleh juga. Oke, lanjut. Kalau ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan bacakan satu kisah konflik antar teman. Nah, di sini nanti dari kisah yang Ibu bacain, coba kalian kasih saran, tanggapan, dan solusi dari sudut pandang kalian masing-masing. Oke. Nanti Ibu akan bacakan satu Dongeng. kisah konflik antar teman. Nah, jadi nanti kalian coba kasih dari kisah itu kalian kasih tanggapan, saran atas topik yang tadi Ibu ceritakan. Oke. Oke, ini ya ceritanya. Salsa dan Dina adalah sahabat sejak SMP. Oke, kini mereka duduk di kelas 3 SMA. Suatu hari, Dina melihat status WhatsApp si Salsa tadi yang berbunyi, yang buat ada captionnya nih. Enak ya punya teman baru ramah dan lebih bisa dipercaya. Nah, si Dina tadi yang merasa status si Salsa ini ditujukan ke dia karena beberapa hari sebelumnya itu mereka sempat berdebat kecil. Mereka ada agak berdebat gitu konflik dalam kerja kelompok. Oke, nah semenjak melihat status itu, status si Salsa tadi, si Dina dia merasa menjauh dan dia nggak balas pesan-pesan chatnya si Salsa. Nah, si Salsa kan merasa bingung dan merasa si Dina ini merasa berlebihan. Padahal menurut dia ini status itu dia nggak maksud ke siapa-siapa. Ya. Nah, sekarang mereka nggak lagi bicara dan suasana kelompok mereka itu jadi terasa asam. Gimana menurut kalian? Apa saran dan tanggapan kalian terkait ini? Silakan dengan cara damai dan empati. Pendekatan damai dan empati. Mungkin Bu, Dina perlu coba ya, yang belum sekarang, tapi Dina tidak bisa tidak sembarangan untuk berprasangka buruk seperti Salsa. Mungkin Salsa mengangkat status tersebut untuk orang lain yang mungkin hanya dan mungkin karena perdebatan kecil yang terjadi di dunia mungkin itu merasa membuat Dina merasa bahwa dirinya insecure dari Salsa. Jadi mungkin solusi terbaik Bu mungkin ya Dina atau Salsa harus salah satunya mungkin sebagai Salsa harus mengenal dirinya mengenal mengapa
alasannya buat ya pada intinya mungkin Berarti harus sama-sama komunikasi ya intinya berarti. saling berkomunikasi. Oke. Nah dari yang lain, Masuk jadi harus merendahkan diri. berarti sama-sama saling menurunkan ego, komunikasi. Ya, cara komunikasi kamu ya. Makasih ya Mbak Iqbal sarannya. Oke Bu, lanjut. Oke bagus banget. Ini saran dari teman kalian tadi Fatir, udah bagus. Kasih infusnya dong. Ini caranya ada bintang, kasih bintang. Jadi itu udah bagus banget ya sarannya. Memang kalau kita komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam hubungan. Hubungan di sini maksud bukan hubungan romantis saja ya, tapi semua hubungan dari hubungan pertemanan, hubungan antara orang tua dan anak juga sama, antar guru dan murid juga sama, gitu. Antar sesama teman juga sama. Komunikasi efektif itu penting. Ya sama adik juga sama. Karena kalau kita nggak komunikasi, Iya. Sekarang sama dia nih. Jadi otaknya teman-teman batu. itulah jadi kan kayak gini. Misal kita kalau ada hal nggak maksud kayak gitu, tapi dia menangkapnya lain, jadinya salah paham, akhirnya jadinya terjadi konflik yang Oke Bu, baik, bener. hanya jadi butuh banget komunikasi efektif. Jadi sekarang tahu ya kalau bisa kita mengalami konflik sama teman itu berarti yang paling penting adalah menurunkan Ego. oke pinter. Nah Komunikasi, saling terbuka. iya terbuka bagus. Bos, apa yang lagi? Ini sendiri. Baca, baca. Tengok, baca. Tengok. Oke selanjutnya bentar ya Nana Udah lanjut. apa Ada makan ada udah makan tadi kan? Ada permen. kata mau kasih nasi bu. Tadi tapi Fatir udah terakhir nasi. Ya dari tadi. Baca dulu. Oke selanjutnya kita. Nah jadi karena kalian ini udah paham banget tentang bagaimana cara mengelola konflik antar teman, bagaimana tanggapan kita, bagaimana hal tindakan yang seharusnya kita lakukan. Nah jadi ibu mau kasih kalian satu tugas, itu kalian terapkan dari yang apa tadi kalian sudah sampaikan tanggapan kalian terapkan penyelesaian itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke. Ya Bu. Nah, seperti yang tadi meminta maaf. Kalian berani sekali Bu. Nggak boleh. Kan tadi kita udah bilang kita harus menurunkan apa? Ego. Oke. Jadi nah itu seperti tadi ya, meminta maaf, berdiskusi yang baik, menghindari emosi yang berlebihan. Ini yang paling penting Bu. Maaf terima kasih tolong Bu. Iya, itu dia. Dari kebohongan Bu. Iya, bohong itu bohong dari yang kecil bisa lama-lama jadi besar. Iya, benar. Apalagi meninggi Bu. Iya, nanti lama-lama jadi salah paham kan ya. Iya Bu. Kita dia bohong bilang yang lain supaya dikerjain lain. Iya Bu. Kan kamu bos. Oke. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah mengamati. Kalian amati situasi konflik yang terjadi di sekolah. Nah, dan kalian coba terapkan yang tadi ibu bilang. Minta maaf, berdiskusi dengan baik, jangan menaruh emosi. Saya mau bertanya. Ya. Kalau dipukul duluan. Kan nggak mungkin kita berkomunikasi dipukul. Dia pukul kita komunikasi kita. Bu, tapi kan kita tahan. Jadi kalau kita Tapi kan bukan dengan cara pukul masalah selesai. ya orang pukul yang kita bicarakan. Kita diam aja. Kita tahan. Kalau dia ya, Oh, kita bisa bicarakan baik-baik. bisa lagi Kita bicarakan baik-baik. yang pukul sedikit dia kan. Dengan ibu-ibu. Bisa yang pukul sedikit dia. Ada, tapi bisa bu. Tapi bisa ditahan. Gimana dia tahan? Kalian pernah pukul ya? Iya kayaknya terjadi Bu. Terjadi Ah, ya. ya. Orang masuk ke Polisi jangan. Saya sabar
saya pernah masuk ke kepolisian, saya pernah dipakai. Ya, sekali Bu ya Bu. Padahal saya cuma Bukan cara yang tepat sebenarnya ya, tapi Masa saya bicara Tapi zaman Nabi potong tangan, balasnya potong tangan Bu. mata dibalas mata, Iya, darah dibalas darah, darah. gigi dibalas gigi. Nabi Muhammad sabar dapat baju. Wah, mama yang muda. Kita kan harus mencontoh meneladani sifat-sifat perilaku Rasulullah. Ya Tapi enggak? peraturan kayak gitu. Tapi Kita di baca Islam dulu. ada hukumnya apa tuh? Hukum apa namanya Ya, tuh? ya, tidak mengerti baik dan sos. Oh, Ya, gitu. Jadi kesol. Ayo gimana Bu? Anak-anaknya udah buntu nih. Ayo, Bu, kamu. Panas-panas Bu, panas, kipas. Kipas. Bu, tapi bisa tahan, Bu, tahan. Saya bingung Bu. Ya. Kipas Bu, kipas. Ini pasti kan di sekolah ada yang namanya ada juga kawan. Kalau guru yang kalau guru yang ada di tempat gimana? Guru yang ada di tempat. Gurunya pergi dan cabut. Ini ada istri, ada suaminya di rumah. Ngapain ya? Berapa belajar itu? Sekolah dong. Kan misalnya gini, pas Oh iya. sekolah. Kan Oh, pas belas sekolah maksudnya dia udah pulang. Pukul itu kan nggak harus sekolah, di sekolah itu bisa juga. Nggak mungkin kan? Nah, ya juga Oh, sih. berarti pengalaman ya Dek. Panas ya, panas. Sabar ya. Kipas. Sabar ya, Dek. Kipas, kipas. Sabar ya, Dung ya. Oh, udah cukup lah. Kayak kita ada batuk. Kami lanjut. Gak keluar. Bagaimana? Aku lihat kali Bu. Ah ya Bu. Kalau A minimal apa ya? Bagaimana cara? Nah, terus juga kalian ibu minta untuk tulis pengalaman pribadi kalian di jurnal refleksi. Tadi kan ibu kan minta ya untuk kalian amati. Nah, terus kalian tuliskan di jurnal refleksi nanti itu kalian kumpulkan di minggu depan. Oke Bu. Baik, Bu. Saya nggak mau. Ya, jangan bentar-bentar. Ibu marah-marah. Mulai ibu Ibu tidak marah-marah. ibu tidak bangkang. Ibu pelanggar sebenarnya promosi turunkan Harus ibu. tuliskan ya Bu. Saya mencontoh guru kan. Nggak boleh kayak gitu nih ya. Anak-anak udah Baik. kayak gitu, Ibu Wak. yang ibu minta adalah kebaikan keluarga. Baik. Ibu tapi nggak boleh marah-marah. Kami Ya, bisa. nah, jadi kegiatan konsel kalau pokoknya Kami ini bisa udah satu mau hal. berakhir ya nih ya. Ya. Ya, jadi Tidak Ayo Bu, aspirasi udah salah murid. asar Bu, udah azan. Ini guru yang mendengar aspirasi. jadi karena konseling kelompok udah akan kita akhiri. Nah, ibu mau minta nih siapa yang bisa menyimpulkan poin-poin apa yang kita bahas hari ini di konseling kelompok hari ini. Pasien Bu. Gimana Fatin mau? Ibu dari tadi udah mau jawab Bu. Ya. Oke, Fatin nggak boleh malu-malu. Ayo. Iya. Jangan malu, ayo maju, jangan malu-malu. Iya, ayo gimana simpulkan? Sini, simpulkan apa yang poin-poin penting apa yang kita dapat dari konseling kelompok hari ini. Jadi mungkin Bu simple teman-teman. Ya, baik. Ya. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Kesimpulan kita hari ini Bu. Damai. Sekian dulu. Damai. Tidak ada damai di gaul. Nggak boleh. Enggak ada. Apa sih? Dosen. Lain, nggak ada lagi yang mau nyampaikan? Nggak ada, Bu. Nggak bisa. Michael yang paling Bu gak bisa damai Bu, soalnya selalu dibully Bu. Kayak selalu dibilang kayak gitu lah Bu. Selalu Tuh, berarti kalau memang nggak bisa berarti kalian butuh komunikasi efektif. Oke. Bicarakan secara terbuka. Iya, Bu. Berikan konsekuensi kalau dia melakukan lagi. Nah, Tumpuk Bu. Astagfirullah Bu. aja. Iya Bu, bukan kekerasan. Dia KDRT, Bu. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Jadi kesimpulannya adalah Oke, gimana? Oke, gimana Siti? Kesimpulannya teruskan ego, kuatkan komunikasi, jangan lupa minta maaf. Lain dari Michael yang paling aktif hari ini, paling kritis hari ini. Bagaimana sih ya? Assalamualaikum. kesimpulannya adalah bahwa bekerja lebih dari itu. Astagfirullahaladzim. Boleh nih, Bu. Ayo Bu, selesai Bu. Nah, Belum selesai Bu, Oh, udah suara. azan Bu, udah azan Bu. dan Suara. terus Bu minta sholat akan kami pasien Bu. Iya Bu. Berarti salah Bu. Nggak tahu zakah Bu. Nah, jadi sekarang Ibu mau minta kalian untuk isi lembar evaluasi tentang kegiatan hari Banyak ini. kali Bu, udah banyak kali juga. Bu nasi Bu nasi. Lapar Bu lapar. Iya Bu, snack Bu. Sabar ya anak-anak. Bu hati. Sabar ya. Jelek persen Sabar Bu. ya. Iya Bu merah nih Bu. Geli Bu satu itu Bu. Dari meminta kalian isi lembar evaluasi kegiatan hari ini. Bu hari pertama rumah Bu. Pura-pura tulis aja. Nah, Oh, iya, Bu. bukan ini. Udah. Pancingan. Ini coba isi ya lembar evaluasinya. Satu berdua aja lah Bu.
pikirkan. Membuli anak UIN adalah salah satu tindakan yang sangat tidak etis. Kenapa bully? Itu apa nak? Bi, makin keren kalian. Hindari membuli. Hindari membuli anak UIN. Oh, bully boy. Oh, boleh. Boleh, woi. Woi, boleh. Udah begitu. UIN. Lanjut, lanjut. Oh, masalahnya aku win karena bilang berita pertama aku kan di kota. Alah sebut tadi ibu. Panas nih, kasih paham bu. Keluarkan nih. Kok aku jadi benar-benar. Keluarkan lah. Gak netral kan? Tunggu. Terus. Oke, udah. Belum. Soalnya sering kali Bu. Kali berkali ada. Emang ya Allah. Sama GR. Gak boleh GR. Gak boleh nipu. Gak boleh GR. Bisa lu. Bijak lu. Gak boleh GR, gak boleh nipu, gak boleh sama jenis. Gak boleh nipu. Ting Nggak ting ting. Gak boleh. Cantik teman. Gak boleh ya deh. Ting 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 ting. Gak boleh lempar kasihnya. Maaf lah deh. Gak boleh gitu. Ada buang ke diri. Maafkan saya Pak. Kok, Pak? Saya Udah. mungkin sudah dibilang. Jangan sedih. Tisu. Lap. Saya mau bilang. Saya cinta. Ibu terus kreatif kok. Tisu. Lap. Saya dan aku dikti saya cinta Cinta. Arifah. Oke, Bu. Pembohong, Bu. Oke. Oh. Udah siap. Udah kumpul. Oke, boleh. Saya punya tersusu. Makasih ya. Hah? Saya tersusu sama ibu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Lalu, selanjutnya, Ibu gimana kesan perasaan kalian? Lega. Lega Bu selalu mengungkapkan isi hati Bu sering dibully gitu bukan. Sekarang Lega saya yakin Bu untuk menikung orang. Astagfirullahaladzim, Fred. Kok saya lebih yakin bu, OSK tidak pernah mereka. Oh. Bu, tidak kami nggak menerapkan konvensional Bu. Berapa? Kami Fresh, lebih plong. Syariat Bu. Gimana tujuan pertama tadi yang kalian sampaikan untuk mengikuti kegiatan ini apakah sudah tercapai? Tercapai, Bu. Tercapai Bu. Sedikit. Fresh, lebih plong. Udah, Bu, cukup. Bu, selasar, Bu. Saya belum cukup membuli anak UIN Bu. Kami nggak pakai cara nungguin bu. Kami rapi Bu. Kami hantam. Nggak boleh. Nah, jadi Gas Bu. nah karena kegiatan konseling kelompok hari ini sudah selesai. Nah, kalau memang nanti ada dari anak-anak sepupu sekalian mau mungkin di sini tadi ada yang belum mengutarakan semua isi hatinya atau mungkin pengalaman yang belum saya sampaikan karena kita posisinya konseling kelompok kan ya. Jadi nanti boleh dituliskan di jurnal refleksi Boleh dan bilang mau langsung bu. Nggak boleh bilang mau langsung. ya boleh nanti tuliskan kepada ibu. Nah nanti sampaikan supaya kita atur waktu untuk sesi jadwal konseling individual. Oke, baik. Sama ibu lagi. Terima kasih, Bu. Ayo pulang. Saya trauma sama ibu. Pulang. Bahasa Trauma berjumpa dengan kamu. Kami juga trauma. Trauma berat Bu. Pulang, Bu. Pulang, Bu. Pulang. Kalau gue udah kita wajib. Oke, jadi pesan ibu hari ini adalah kalau kalian melakukan dengan antar teman, jangan Iya Bu. turunkan ego, minta maaf, diskusi dengan damai, komunikasi, ya pintar. Nah, oke, gua harap soalnya kalian bisa menyikapi setiap masalah dengan lebih baik. Oke, Bu. Oke. Nah, terus terima kasih untuk keaktifan dan keterbukaan kalian hari ini untuk keaktifannya juga. Ya, boleh kita kepada Michael untuk membacakan doa menutup. Subhanallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, maafkan saya Bu, tidak saya nggak dosa. Maaf ya, Bu. Ya, maaf ibu juga ya. Terima kasih anak-anak hari dia ini. udah contoh, Ibu orang yang berpesan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Next time. See you next video. Dan cukup ya parodinya. Gancar kami kan. Ambil deh. Oh. Ya, siap, siap, siap.
jam 5 Pak.